menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, jika pemeriksaan perkara telah selesai dan terdakwa tidak hadir, putusan pengadilan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa. Namun, jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mewajibkan kehadiran terdakwa, tidak boleh in absentia, kecuali ada aturan khusus yang mengatur tentang itu. Nah, pertanyaannya, apakah aturan khusus yang dimaksud? Jika kita baca pada pasal 196 junto pasal 154 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa perkara pidana harus dihadiri terdakwa kecuali undang-undang mengatakan lain. Undang-undang apa saja yang memperbolehkan in absentia, yaitu undang-undang khusus yang biasa kita kenal dengan lex specialis, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana terorisme. Dalam perkara tersebut, putusan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa tetap sah dan mengikat. Lalu, bagaimana dengan putusan Bang Rasman yang bukan merupakan tindak pidana korupsi, bukan merupakan tindak pidana terorisme, dan bukan merupakan tindak pidana ekonomi? Ada asas yang berbunyi res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Ya, begitulah undang-undang di negara yang kita cinta ini. Semua ada dasar hukumnya. Majelis hakim ada dasar hukumnya untuk memutus perkara. Bang Rasman juga ada dasar hukumnya untuk keberatan, melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Demikian pendapat hukum saya. Salam, Advokat Bung Raja. Ya, kita sama-sama mendengar bahwa majelis hakim tetap ngotot untuk membacakan putusan hari ini. Jelas-jelas Pak Rasman itu sakit dan suratnya lengkap semua. Maka saya katakan tadi bahwa kita harus menghormati terdakwa. Jadi jangan diputuskan, dibacakan putusan itu tidak ada terdakwa. Ini bukan perkara korupsi, bukan perkara teroris. Sudah disampaikan tadi dengan saudara kita Pak Rahman. Tapi kenapa ngotot hakim itu? Coba nanti telusuri, ya. Siapa sebenarnya memerintahkan harus ini majelis hakim ngotot untuk melakukan putusan hari ini? Sehingga kami all out juga. All out tidak mau mendengarkan, kami anggap itu tidak sah itu putusan. Jadi kita sudah menyampaikan suratnya juga resmi bahwa Pak Rasman itu dirawat di luar negeri, ya. Tadi jaksa penuntut umum juga sama-sama dengan tim kita melihat Pak Rasman itu dirawat di rumah sakit Koja. Terus apalagi minggu lalu? Kok sekarang ngotot untuk diputus? Kemarin waktu Pak Rasman keadaan sehat walafiat tidak diputus, ditunda oleh majelis hakim. Jadi ada apa? Jadi ini kami terus terang keberatan dan menolak apa yang disampaikan dibacakan oleh majelis hakim yang saat ini. Begitu barangkali, Pak Rahmat, silakan. Ya, baik, teman-teman, saya pikir ya beginilah potret buram penegakan hukum kita. Saya hari ini turut berduka cita atas matinya